Halo teman-teman, sahabat dari Jonathan Family, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai panduan lengkap untuk persiapan yang sukses di dalam menghadapi tes CPNS 2024. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut untuk persiapannya, untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, di-share, dan juga di komen supaya channel ini dapat berkembang dengan baik. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas tes CPNS atau panduan lengkap untuk persiapan yang sukses di dalam menghadapi tes CPNS di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah memahami format dan materi tes CPNS, antara lain yaitu tes kemampuan dasar atau TKD. Nah, bagian ini akan menguji kemampuan verbal, numerik, dan juga logika. Calon peserta diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal dengan cepat dan akurat. Artinya, teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, maka teman-teman harus bisa memahami informasi penting ini, yaitu tes kemampuan dasar kita. Kedua itu adalah tes kompetensi dasar atau TKD, yang meliputi tes wawasan kebangsaan, karakteristik pribadi, integritas diri, dan berpotensi kepemimpinan. Nah, ini juga bertujuan untuk mengukur kepribadian dan kemampuan sosial calon pegawai negeri sipil atau calon ASN di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman, tes kompetensi dasar ini sangat penting ketika teman-teman ingin mengikuti seleksi tes CPNS di tahun 2024. Yang ketiga adalah tes kompetensi bidang atau TKB. Nah, sesuai bidang atau jabatan yang dilamar, tes ini juga menguji bagaimana pemahaman teman-teman dan keterampilan sesuai dengan bidang yang akan dipilih. Misalnya itu adalah tes kompetensi bidang hukum, keuangan, kesehatan, dan lain-lainnya. Artinya teman-teman, jika kita ingin mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, maka kita diminta untuk punya tanggung jawab atas jabatan yang kita lamar di calon seleksi CPNS di tahun 2024. Contoh yang telah disampaikan di atas yang misalnya adalah di bidang hukum. Artinya ketika kita ingin melamar sebagai calon ASN di bidang hukum, maka kita harus menguasai bidang yang kita lamar. Artinya kita punya tanggung jawab yang besar ketika kita ingin melamar di bidang tertentu. Jangan sampai ketika kita ingin melamar di bidang tertentu, maka teman-teman tidak menguasai bidangnya sehingga akan menjadi masalah atau problem ketika teman-teman mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Yang terakhir itu adalah tes kesehatan dan psikotes. Nah, ini juga bertujuan untuk memastikan kesehatan fisik dan juga mental calon pegawai, sehingga hanya calon yang memenuhi syarat kesehatan dan psikologis yang dapat diterima menjadi pegawai negeri. Artinya, ketika kita ingin mendaftarkan diri mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024, maka secara jasmani kita harus sehat dan juga pikiran kita juga harus sehat. Jangan sampai kita memiliki gangguan yang akan mengakibatkan kita tidak bisa diterima sebagai CPNS atau gagal untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Oke, persyaratan yang kedua yang harus kita ketahui oleh teman-teman di luar sana, yaitu membuat rencana belajar yang terstruktur. Yang pertama adalah kita harus menentukan jadwal belajar yang konsisten. Artinya, kita harus memilih jadwal belajar yang konsisten dan realistis sesuai dengan waktu yang dimiliki. Kemudian kita juga harus bisa merencanakan waktu belajar setiap hari dan dipastikan untuk mematuhi jadwal tersebut. Artinya, kita harus mengatur jadwal belajar kita di dalam mempelajari setiap soal-soal yang ada di dalam mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Yang kedua adalah pisahkan waktu untuk setiap bagian tes. Nah, untuk setiap bagian tes sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesulitannya, maka kita harus memprioritaskan waktu untuk mempersiapkan diri pada bagian tes yang kita anggap sulit. Artinya teman-teman, kita harus bisa mempersiapkan banyak waktu lebih banyak di dalam menghadapi soal-soal yang sulit, yang menurut kita sulit. Jadi kita harus belajar ekstra untuk memahami setiap soal-soal yang ada, sehingga kita bisa mengikuti tes seleksi CPNS di tahun 2024 nantinya. Yang terakhir adalah gunakan sumber belajar yang berkualitas. Artinya kita harus menggunakan sumber belajar yang berkualitas seperti buku referensi, modul latihan, dan juga sumber online yang terpercaya. Jangan sampai teman-teman belajar dari sumber-sumber yang salah, sehingga teman-teman salah di dalam mempelajari setiap soal-soal yang ada.
sehingga ini akan mengganggu persiapan teman-teman ketika mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 nantinya. Yang ketiga adalah menguasai materi dengan intensif. Nah, yang pertama adalah gunakan teknik belajar yang bervariasi. Teknik belajar yang bervariasi seperti membaca, membuat catatan, diskusi kelompok. Nah, ini juga teman-teman sangat perlu ya dalam mempersiapkan diri ketika kita mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Artinya kita membutuhkan metode belajar yang banyak, yaitu dengan cara salah satunya itu berdiskusi kelompok. Karena berdiskusi kelompok ini juga adalah membuka wawasan kita atau bertukar pikiran dengan teman yang lainnya, sehingga kita bisa memahami berbagai informasi-informasi penting mengenai seleksi CPNS, terutama di dalam menghadapi soal-soal yang akan kita pelajari untuk persiapan CPNS di tahun 2024. Yang kedua adalah kita fokus pada materi yang mungkin dianggap sulit. Artinya kita harus fokus pada setiap materi-materi yang dianggap sulit, dan kita harus menyiapkan lebih banyak waktu untuk bisa memahami materi-materi atau soal-soal yang kita anggap sulit. Sehingga nanti ketika kita ingin menghadapi seleksi CPNS, maka kita dengan siap matang sudah bisa menghadapi tes CPNS di tahun 2024 nantinya. Ini adalah manfaat sumber belajar yang beragam. Nah, tentu seperti buku, modul latihan, video pembelajaran, dan aplikasi e-learning. Artinya kita harus bisa memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat itu adalah melakukan simulasi tes dan evaluasi diri. Yang pertama adalah lakukan simulasi tes dan kondisi yang sebenarnya. Artinya kita harus melakukan simulasi tes dengan kondisi yang sebenarnya termasuk waktu yang terbatas. Kita harus bisa menggunakan buku, soal atau simulasi online yang menguji kemampuan kita untuk menjawab soal-soal tes CPNS. Yang kedua adalah evaluasi tes dan identifikasi kelemahan. Artinya kita harus bisa mengidentifikasi kelemahan kita. Misalnya kita lemahnya di bidang mana atau di materi yang mana, maka kita harus bisa memahami itu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan menyiapkan waktu lebih banyak lagi untuk bisa belajar lagi. Yang ketiga itu adalah memperbaiki kelemahan dan dengan pemahaman materi yang lebih mendalam. Artinya kita harus bisa memperbaiki setiap kelemahan kita dan juga memperdalam pemahaman materi dan meningkatkan keterampilan dalam menjawab setiap soal. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan ragu untuk meminta masukan dari tutor atau teman belajar untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menghadapi tes CPNS. Artinya teman-teman, kita jangan malu di dalam meminta pendapat teman-teman atau belajar kepada teman-teman ketika mungkin kita ada kesalahan, ketika mungkin kita ada kelemahan di dalam memahami setiap soal-soal. Jadi untuk teman-teman di luar sana, dengan mengikuti panduan lengkap ini dan melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh, maka diharapkan kita dapat memahami atau menghadapi tes CPNS tahun 2024 atau 2025 dengan percaya diri dan sukses. Ingat bahwa persiapan yang matang akan menjadi kunci utama dalam meraih hasil yang memuaskan dan menghadapi tes CPNS ini. Artinya untuk teman-teman di luar sana, maka kita harus membekali diri dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Kemudian kita harus bisa mempelajari setiap materi-materi yang ada, mempelajari soal-soal yang ada khususnya di bidang kita, agar kita bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 dengan siap, dengan matang, sehingga nanti kita bisa lolos mengikuti seleksi yang ada. Oke teman-teman, sampai di sini informasi penting ini. Untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk memahami informasi yang sangat penting ini supaya teman-teman bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Oke, sampai di sini informasi penting ini dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.